Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Anak sekalian, warga pada ulama yang mungkin rasa bahwa organisasi mahasiswaan dulu embrionya ya ada di sini, embrionya bareng-bareng karena ada satu keinginan itu adalah bagaimana Islam yang hari ini dipikul oleh salah satunya adalah Nahdlatul Ulama yang punya kader-kader, punya anak-anak, dan punya penerus yang diharapkan oleh orang tua kita masing-masing meneruskan beban jamaiyah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin penuh dengan problematika dan tantangan. Akhirnya alhamdulillah ada anak-anaknya orang NU yang mampu sekedar menempuh pendidikan lintas batas. Lintas batas, tadinya di pesantren bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, ketika masuk ke perguruan tinggi, ada yang masih berbasis agama, ada yang langsung berbasis pada pendidikan yang disebut sebagai pendidikan umum, PTN yang bukan PTN agama. Nah, akhirnya kemudian gelisahan itu menghasilkan keinginan untuk memberikan wadah yang lebih spesifik untuk bisa dikenali oleh anak-anak yang berada di perguruan tinggi. Maka spesifik menyebut Nahdlatul Ulama. Kalau sebelumnya kan nggak spesifik, misalnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tapi ini spesifik menyebut Nahdlatul Ulama dengan harapan agar keberadaan organisasi ini langsung bisa dikenali bahwa ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang dari Nahdlatul Ulama. Itu awalnya. Nah, cita-citanya adalah bagaimana kemudian anak-anak ini ke depan menjadi bagian dari problem solving. Paham dari Nahdlatul Ulama, problem solving. Nah, IAIN misalnya adalah konsentrasi kepada pemikiran keagamaan dulu. Sekarang ketika menjadi UIN, konsentrasi keagamaannya relatif lebih terbuka karena dibukanya fakultas-fakultas yang dulu tidak ada di IAIN. Nah, konsentrasi Nahdlatul Ulama adalah konsentrasi kepada meneruskan perjuangan Nabi, sahabat, dan akhirnya diteruskan oleh para ulama, mengemban misi agama.
Cuman agama ini kan punya banyak varian. Ketika kita berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam, itu kan ada banyak faktor. Faktor yang menjadi penyeimbang, penguat, bahkan tanpa itu menjadi tidak cukup. Contoh, sering saya utarakan, sholat. Sholat itu terkait dengan aurat. Nah, aurat ini terkait dengan kain. Kain itu urusannya sama pabrik. Artinya bahwa orang yang sholat harus mikir pabrik aurat. Nah ini bagian anak-anak yang sekolah ini nanti. Yang alumni perguruan tinggi. Sholat itu terkait dengan BPN, tanahan karena bikin masjid. Ya. Nah, siapa yang akan ngurus itu? Nah, itulah anak-anak yang akan konsentrasi dalam ruang birokrasi dan bernegara. Nah, itu yang harus diingat bahwa anak-anak yang berada di perguruan tinggi sesungguhnya bukan kemudian melakukan sesuatu yang jauh dari agama. Itu kan pakai toharoh itu pakai air. Misalnya sanyo sama pipa. Nah, siapa yang akan ngurus itu? Puasa ini didorong untuk menjadi sebuah ibadah tahunan. Akan tetapi puasa ini urusannya sama makanan. Nah, yang ngurusi siapa? Yang ngurusi penyedapnya siapa? Ini kan masih yang lain. Mungkin enggak kemudian itu juga dilakukan oleh kaum muslim menjadi ngurusi sholat berserta temannya. Ngurusi puasa ya sama temannya. Haji, bagi kita haji itu nggak sesederhana yang kita bayangkan tentang kendaraan unta. Tapi butuh pesawat, manajemen perbankan, manajemen kenegaraan. Nah, ini siapa yang akan ngurus? Anak-anak sekolah ini yang kita harapkan akan menjadi pendukung dan penguat apa yang kita sebut sebagai ajaran agama. Nah, itu sopo. Masjid. Ini panas ya enak. Yang itu dingin. Nah, siapa yang akan ngurusi air conditionnya? Itu ilmu. Nah, seluruh disiplin ilmu yang kalian pelajari ini diharapkan suatu saat akan menjadi bagian yang integrated dari yang namanya kerjaan yang dilakukan oleh para ulama. Itu masih banyak sekali kurang. Yang lulusan sholat ngurusi masjid artinya ada pertemuan terbatu dan pasir artinya semen gitu. Nah ini orang Islam yang ngurusi itu siapa? Alumni perguruan tinggi mana ya? Kan ngurus yang begitu-begitu. Untuk melakukan pekerjaan. Nah itulah dulu yang akhirnya kemudian jadi cita-cita keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Jadi spesifik pada pengetahuan-pengetahuan yang akan menjadi daya topang dari apa yang selama ini diajarkan oleh para ulama dengan yang namanya pelajaran agama. Nah, ini siapa? Dulu akhirnya ini generasi awal. Cita-citanya itu. Jadi bukan kemudian membentuk ormas yang akhirnya terserap dalam kegiatan politik. Itulah menyebabkan kenapa KMNU tidak serta-merta kemudian hiruk-pikuk untuk minta menjadi umum. Cita-citanya belum terlaksana. Gitu loh. Jadi makanya ini adalah upaya yang diinginkan oleh politik. Kenapa langsung spesifik dengan nama Nahdlatul Ulama? Adalah karena agar ingatan ini tidak lepas dari ingatan Nahdlatul Ulama. Tapi bahwa cita-citanya adalah mengemban misi untuk penguatan sisi
Yang tidak bisa tidak, yang harus dilakukan oleh agama. Tapi lebih dalam perspektif yang dulu disebut sebagai ilmu dunia. Yang orang-orang menyebutnya sebagai bid'ah hasanah. Bagi mereka itu bid'ah dunia. Nah itu kan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan organisasi yang lain. Yang sifatnya kemudian pengorganisiran untuk memberikan dukungan kekuatan secara politik atau secara apa. Jadi makanya KMNU ini bukan ormas sebenarnya. Tapi ruang yang akan selalu mengingatkan kepada anak-anak NU yang kebetulan dikasih izin oleh Allah mengenyam pendidikan-pendidikan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dan perubahan di dalam akar kegiatan gerakan Nahdlatul Ulama. Jadi zaman itu berada diingatkan zaman itu anak NU. Yang pinter dong. Piye kiai itu pergi ngaji, yang bikin mobilnya sampean. Dia bikin sebuah kerangka di mana agama itu menjadi lebih mudah dan komplit dengan ilmu yang dipelajari. Jadi berbeda. KMNU itu beda sifat dengan PMII, beda sifat dengan HMI, beda sifat. KMNU itu sebagai sebuah yang selalu mengingatkan bahwa sampean itu orang NU harus bermanfaat untuk NU dan harus punya sikap di mana membangun basis-basis pengetahuan, bahkan industri tepat pakai untuk topangan-topangan gerakan Nahdlatul Ulama. Itu makanya kalau tadi nanti ini pengen jadikan Banok untuk apa? Ormas. Makanya bagaimana anak KMNU di ITB ikut olimpiade sains apa? Kalau pulang diingetin bahwa kalian NU, maka salah satu kegiatannya ya dibahas Sinan gitu, itu pengingatan aja. Bukan kemudian kalian berada di situ untuk melakukan gerakan-gerakan keormasan seperti Hizbut Tahrir, seperti yang lain. Tapi ruang bereksperimentasi. Sampai nanti suatu saat ketemu. Gitu, bahwa ada hal-hal yang spesifik yang bisa dikerjakan oleh KMNU untuk membuat poros industri. Ruang dialektika bersama ini hanya akan selalu diingat bahwa kalian anak NU. Ini. Syukur-syukur kemudian secara internal kalian bisa merebut senat, merebut apa. Ini adalah bonus lah ya. Bagian dari konsolidasi taktis yang harus dilakukan oleh anak-anak KMNU. Makanya tidak mungkin untuk urusan seperti itu menggunakan simbol di luar simbol yang mengingatkan kita kepada Nahdlatul Ulama. Makanya simbolnya ya keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya sebenarnya semenjak itu ruang-ruang teknologi, ruang-ruang tempat guna, ruang-ruang pembelajaran taktis ini yang sudah dilakukan ini apa? Gitu. Sopo CKMN ini akhirnya kemudian punya keahlian secara spesifik untuk ambil alih teknologi, untuk ambil alih kebutuhan-kebutuhan agama yang sifatnya adalah sifatan topangan dunia sopo. Yang dari sekarang mulai merancang bangunan ekonomi, membuat satu sistem. Sehingga nanti ketika kemudian Nahdlatul Ulama itu kumpul 120 juta orang, itu punya mekanisme untuk bikin dana apa di umat gitu misalnya. Itu ya sopo anak-anak muda Yaman yang mikirin ini. Artinya bukan kemudian membangun ekonomi pondok ini, enggak. Cukup kuat ketika kemudian punya mekanisme di mana dalam waktu 1 atau 2 tahun bangun mekanisme dana abadi umat. Yang itu adalah dananya NU. Yang bikin sistem siapa gitu? Anak-anak KMNU yang mulai dari sekarang merancang komunikasi antar warga masjid. Sekarang yang nyiapin masih WhatsApp. Zaman punya enggak gitu. Toh pada titik tertentu itu juga punya nilai ekonomis. Jadi KMNU itu berbeda. Siapa yang akan selalu berbicara tentang sains?
Itu. Yang itu nggak keurus sama anak PWI gitu loh. Dalam sebuah ruang organisasi. Ayo siapa? Gitu. Sekalian juga bahwa anak-anak KMN itu harus berada dalam ruang yang jernih untuk membuka dialektika spiritual. Gitu. Kalau dalam bahasa Sayyidina Ali, belajarlah kepada Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan mengajarimu apa saja. Ibaratnya begitu. Makanya kemudian dulu tak kasih wiritan, tak kasih riago, bahkan sampai ketua lama riagonya sampai sekarang belum selesai. Itu juga dalam rangka itu, buka ruang dialektika itu. Jadi makanya ada wiritan, agar kalian ini berbeda, tersambung secara spiritual dengan dulu para pendiri nanti. Nah, itulah itu. Makanya setiap anak-anak KMNU yang ini di sini selalu saya tanya, bukan basis konsolidasi udah sampai mana itu enggak, tapi ruang ambil alih pengetahuan yang kalian dapat itu udah sampai mana? Ruang dialektika pengetahuannya udah sampai mana? Nah itu KMNU. Makanya sifatnya adalah sifat selalu mengingatkan bahwa kalian adalah anak NU yang punya tanggung jawab bagaimana kemudian apa yang selama ini agama kerjakan tapi tidak bisa dilakukan untuk menjadi penumpang agama. Itu hajinya dijalankan tapi pesawatnya nyiapin orang lain. Nah, sebatas itu. Tiba-tiba kemudian KMNU mendapat respon yang luar biasa dengan basis-basis organisasi di perguruan tinggi yang berbeda-beda. Ini sesuatu sebenarnya sudah di luar ekspektasi awal. Ini suatu ternyata. Tapi juga jangan lupa kemudian semakin besar kalian malah menjadi ormas. Sehingga lupa kemudian ada take over teknologi. Ambil alih. Lupa. Akhirnya KMN itu berubah kembali menjadi ormas. Sehingga kemudian karena bilang fungsi, mungkin nggak kalau ini menjadi Banom. Akhirnya pikirannya gitu. Padahal kan sebenarnya akan menjadi sekoci lagi. Ulama dengan pengetahuan dan briliannya kalian. Makanya kalau punya keahlian riset, keahlian itu, ngomong aja. Kita carikan. Jadi bukan kemudian membentuk ormas. KMNU sampai jangan membayangkan jadi ormas kemahasiswaan. Yang akhirnya setiap hari mikirin itu. Respon kekiniannya seolah-olah semakin mengarah ke itu. Gitu loh. Itu enggak apa-apa. Makanya saya kemarin senang ada lomba sains KMNU. Lomba penelitian, lomba apa? Itu coba penelitian obat tumor, coba dari KMNU itu. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang kemudian sangat konsisten ini menemukan obat penurun lemak, itu lari seperti raung. Pemutih kulit alami, glowing. Jadi itu tuh anak-anak itu. Nanti kemudian dari situ bikin satu perusahaan. Mungkin herbal, mungkin apa. Yang UIN selalu berpikir tentang bagaimana Islam menjadi sebuah kerajaan yang toleran. Apa? Ini yang dari UIN mikirin itu. Tapi UIN yang dari Fakultas Ekonomi, KMNU dari UIN Ekonomi, yang mikir ekonomi ini gimana? Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama punya kerangka ekonomi sehingga bisa menjadi kekuatan untuk bangun dana abadi umat. Ini sopok. Akhirnya kemudian KMNU tidak disibukkan sebagaimana ormas kemahasiswaan. Yang setiap hari hanya dipikir bagaimana kemudian KMNU itu semakin kuasa di kampus mana. Lalu terus mulai penuh aja cukup.
organisasi penuh, mantan pelajar NU atau PMII, cukup itu benefit PMII. Tapi kejernihan berpikir untuk melakukan riset yang sangat itu tugasnya anak-anak PMNU. Kalau masih bisa disuruh seperti itu. Tapi kalau sudah nggak tahan, pengen juga pengen jadi ormas, ya serius sekalian. Tapi itu nggak kepikiran lagi nanti. Kosong lagi ruang itu, nggak ada yang mikirin lagi. Jadi agama dan temannya itu nggak ada yang ngurus lagi. Akhirnya agama berjalan sendiri, temannya yang ngurus orang lain lagi. Gitu loh. Makanya tadi Mas Imam mengatakan ini tak jadi belum urus lagi. Jangan dulu. Sampai kemudian nanti KMN menjadi lokomotif anak-anak muda dan ulama yang bisa ngurus agama, kiainya biar yang ngurus, KMN ngurus teman-temannya itu. Temannya agama. Riset. Itu kalau sampai itu enggak berkembali ke sistem pembelajaran pergerakan, organisasian, penguasaan terhadap SEMA, DEMA, itu enggak apa-apa. Tapi bukan itu sesungguhnya tujuan KMNU yang awal dulu waktu di sini masih ada berapa orang gitu. 12 kampus ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada lomba robot, itu KMNU ikut enggak? Gitu. Siapa anak KMNU? Negara kan sering lomba sains gitu. Lomba anak KMNU siapa yang ikut? Gitu. Kalau misalnya lomba takfid, anak IAIN mana yang mau ikut? Bukan anak ITB gitu kan. Tapi kalau lomba robot itu, anak ITB itu. Pikir bagaimana kemudian mengolah sampah plastik, mengolah sampah-sampah, ini kan banyak sekali. Itu pembuatan cairan untuk membuat got tidak mampet, ini untuk paling gampang lomba pembuatan obat biar gampang itu anak-anak ITB. Itulah yang bagaimana kemudian menghadapi kadrun. Yang konsisten berpikir tentang bagaimana menjaga SKP moderat, toleran, buka. Nah, itu. Nah kami yang tua-tua juga akhirnya lihat kalian nggak akan punya potensi tabrakan penuh, tapi memfasilitasi apa yang dilakukan PBB, apa yang dilakukan penuh Ansor, oleh Surya NU. Bisa nggak sampean kemudian membuat alat mesin, jadi ketika para kiai itu dakwah kemana terjaga betul, terkonten, mobilnya dikasih apa yang kemudian terjaga dengan komputer, sambungan otomatis dengan kepolisian, jadi kiai ini nggak hilang. Apa yang kita pikirkan? Menciptakan alat kecil yang kemudian mempermudah orang untuk membaca Al-Quran. Bagaimana mensikapi perjalanan alat kencing tapi pembuatan botol bagaimana kencing tapi tidak najis di dalam mobil itu penting sekarang. Kalian kan nggak pernah mikir itu. Bagaimana orang bisa kencing di dalam mobil tapi tidak najis? Karena buat alat itu pasti laris. Pasti banyak yang beli. Dulu orang kenapa mesti bungkus botol air? Mau air di botol ini. Tapi sekarang semua orang pergi kemanapun botol air dalam botol. Ya. Jadi. Nah, apa sih? Pentol. Punya pentol. Ayo dong. Jadi itu. Hal sederhana. Kompas manual. Itu masih bisa menunjukkan arah kiblat. Nggak ribet sebenarnya. Saya sendiri kalau seandainya ada alat untuk bagaimana kencing tapi tidak perlu ke kamar mandi, itu seneng.
Kalau yang perjalanan cukup rong botol, mana cukup nggak? Cukup berarti buang jalan. Itu. Jadi ya, anak lubangnya, anak semprot-semproting, anak ya, cet dalam banyu. Lu bisa. Kalau untuk yang perempuan sudah ada, tapi produk Eropa, tapi orang sak cewoke. Jadi kencing tetap najis. Orang aku cewek. Nah, laki-laki dibikinin misalnya apa gitu, itu kayak botol aqua. Coba cuman pikirin itu sederhana itu. Nanti dipasarkan online dulu, itu pasti permintaannya besar. Itu mau dari kayak semprotan gitu, jadi masuk semprotan, itu sekali pakai, atau semua tentang udah yakin, tanya baru semua itu yang suka kencing. Loh, ada kayak MNU itu yang begitu-begitu, harus dibikin. Gitu. Bagaimana membuat air wudhu yang minimalis tapi sah. Jadi jual air wudhu. Jual air wudhu. Itu tidak tertutup kemungkinan. Nanti fikih juga akan membahas tentang kulata ini itu. Dua kulah itu. Pasti ada yang bahas. Itu tetap air basicnya. Botolnya gimana desainnya, bagaimana wudhu. Gitu loh. Wudhu secara mandiri tanpa keran. Gimana? Ini centelnya di kalungno, kantor dia wudhu. Penuh pelangi. Itu duitnya apa yang mikir ngono? Iya, nanti yang ke kaki, benar. Langsung. Itu. Terus apa sih harus mikir kayak ngono? Oh. Alat tes head misalnya beda ke istihadah, beda ke nifas, beda ke head, alat itu dibutuhkan cacat semen ini. Karena anak sekarang itu banyak sekali mengalami apa? Jadi inkonsistensi head itu banyak lah anak sekarang. Jadi kok barang kok burung saya head menang banyak. Ada yang head nggak berhenti. Bisa nggak kemudian seperti bikin tes kehamilan gitu? Kan tugas kalian itu menopang Toharo. Dan itu makanan. Puasa itu makanan. Yang ngurus masakku aja kayaknya luar biasa. Ngurus bumbu masak. Nah. Itulah. Ngurus komunikasi sepi aja mahalnya luar biasa sekarang. Ono bayar, berarti ini piro Facebook kalau WhatsApp. Nah, MNU itu dulu begitu. Tapi kalau itu mau kalian rubah menjadi ormas biasa, ya Munas. Apa sih? Munas, dirubah di Munas. Kalau KMNU sudah tidak seperti itu lagi, karena desakan politik, mari kita bangun jadi sebuah kekuatan untuk konsolidasi 5 tahunan. Berapa kawin mau kayak begini. Tapi hitohnya dulu begitu. Hitoh KMNU itu begitu, yang bikin lambang itu saya. Bahwa keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama adalah ruang atau wadah itu selalu mengkonsolidir untuk mengingatkan bahwa kita kalian adalah anak orang NU yang punya cita-cita ke depan ini agar NU kuat. Jadi ini ada pertanyaan 5, ada ta'akhurul muslimun wa taqaddamal akhurun. Apa yang lain maju, yang kita mundur. Nah, kita punya jawaban ini loh. Agama ini urut sak koncone. Kok agama itu ngurus dunia itu ben selamat. Nah, dunia itu kan teko kun. Tidak arah dasai ana yakul lahu kun. Bayakun. Kun itu saka kana. Nah, kana itu akhwatu. Tak bolone kana ini wis nek jadwal teke kana itu usil. Makanya adalah istilah ayat kauniyah itu kan karena dari kun, dari kana. Nah, bagianmu sing kun itu urusanmu. Kauniyah ini urusanmu.
Ensiklopedi pengetahuan. Di mana ruang terbuka sesuai dengan riset yang komprehensif dan ensiklopedik itu kan pasti terjadi. Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa diteliti. Nggak ada di dunia ini yang nggak ensiklopedik. Yang nggak bisa diteliti dan nggak bisa ensiklopedik. Yang di dunia ini ya, roh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang lain terbuka belak. Oh jadi ini pengiran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Ulil albab itu ngerti nanti itu ensiklopedia yang di bawah langit, yang di atas bumi ketahuan semua. Wong alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sikap ulul albab itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kami buat adalah sia. Ya, yang engkau buat saja nggak ada. Artinya kan seluruhnya bisa ensiklopedik. Nah, saya ini ensiklopedik baru berapa? Ensiklopedi nabati, ensiklopedi hewani. Ini baru berapa? Gitu. Sajane coro kan nggone apa ndung sing ngerti. Mek ngertine mateni coro lahir pabrik Daikon semprot. Tapi coro iki sajane kantone apa nek Rabbana makhluk tada batila. Artinya coro kanggone apa? Umum kanggone apa wis ketahuan. Bapak ketahuan. Tapi beberapa hal tidak ketahuan. Nah itu pasti ketahuan mau ada Rabbana makhluk tada batila. Tidak ada satupun yang sia-sia. Atas dasar itulah makanya kemudian kita nggak usah ribut. Kiamat itu masih jauh. Karena belum semuanya ensiklopedik. Kalau sudah semuanya terbuka dan diketahui secara pengetahuan ilmiah, itu baru kemudian kiamat. Karena sudah selesai. Lagi ulul albab belum menemukan secara keseluruhan, berarti kiamat juga masih. Nah, kiamat akhirnya tergantung Indonesia karena ensiklopedia nabati, hewani, biotik, abiotik terbanyak di Indonesia. Nah, akhirnya kalau memahami itu anak-anak ini nggak akan jadi korban HTI. Yang cerita kiamat sudah dekat itu. Paling korban layang-layang putus. Jangan gedot. Nah itulah. Ini banyak sekali yang mesti kalian pikirin. Saking akeh. Ini belum selesai. Maka jangan kemudian pikirkan di luar itu. Itu pergerakan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh IMF. Dulu ceritanya begitu. Ya, Mas itu takim. Ngapain Munas ribut takim? Itu artinya kalian menjadi ormas. Ya nggak apa-apa dari dulu. Sebaiknya KMNU itu adalah kemudian semua royokan mau. Siapa? Ketua KMNU siapa yang punya prestasi akademik terkait riset, terkait teknologi yang sudah bisa dia kerjakan. Suruh jadi ketua. Begitu. Jadi KMNU bukan semata bagian yang organisir siapa terserah lah untuk menunjukkan bahwa ada organisasi anak-anak muda. Oh, di perguruan tinggi apa-apa. Jadi KMNU itu jangan ribut taktik, jangan program PMI dan aku biar mau PMI sampai saat ini alumni PMI. IKPMI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam saya ikatan alumni itu juga IKPMI. Nah, kalau ribut tatip itu ya jadi PKB, jadi Kongres NU. Oh, yang ribut tatip, ribut apa itu karena ormas. Gitu. Sampai jangan sampai kemudian berubah menjadi ormas yang tidak lagi memikirkan tongnya itu. Yang anak-anak UIN yang bagian tafsir Quran mungkin enggak penelitian sampai menghasilkan buku tafsir baru. Iya, tafsir baru bukan pengertian baru saisi-isi nih, tapi mampu menghadirkan perspektif yang ada dan tafsir
Yang mungkin ada, lah itu. Joko tuh gawe anyar kabeh becet ngono kayak karpet dhewe ngono ra iso. Apa? Hadis, apa? Kan gitu. Sehingga ketika orang mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang datang bukan dalil Quran, darah hafal, dalil rokok kan. Hanya yang tak dulu itu dulu senior-seniormu ini bikin konsolidasi KR. Mana anak Kemenlu yang sanggup melakukan riset? Mana? Memecah batu menjadi emas ke sopong. Di smelter itu siapa yang menjadi lawan itu? Ya, material. Begitunya dulu. Lalu tidak kemudian tasabbuh dengan format yang lain. Nah itulah. Jadi sesungguhnya tanggung jawabnya gede. Karena harus siap menjadi temannya agama. Ya, jadi dok. Lalu pakainya itu. Tapi kalau momen itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah kuno ya udah. Mengingat ini kan nggak ada satupun yang terlibat. Jadi bahkan dalam setiap perputaran perubahan zaman kita nggak ada yang terlibat. Jadi dulu kesepian, ditarik menjadi hingar-bingar dunia ini. Dia menjadi ramai, dan mau tadi itu dia. Tapi keramaiannya menghasilkan ini, konversi uang yang luar biasa. Manusia ditarik ke keramaian itu kan bayar. Pak bola yang bayar, realisasi, musik bayar. Akhirnya yang untung ya perusahaan-perusahaan yang mampu membawa kesepian dalam keramaian. Nah, puncaknya ramai ditarik ke sepi. Itu ramai tarik ke sepi lagi. 10 orang lagi ngobrol, tapi pegang handphonenya masih. Dulu orang hingar-bingar mencari teman. Nah, itu tumpuk teman. Tapi membuat keramaian kesepian ini juga bisa dikonversi dalam material. Mesin kesepian sekarang itu mahalnya luar biasa. Ya, mesin kesepian itu menjadi ramainya luar biasa. Jadi hingar-bingar. Itu yang kita kadang harus paham. Saya ini sepi dah. Harus konsolnya telek. Tapi kini kalau bayar. Kalau enggak bayar. Yang kamar. Bisa berselancar kemana-mana. Tapi di jalan kemana rame. Tapi di dalam kamar bisa nyari semua orang. Bayar. Yang kaya siapa? Ya Facebook. WhatsApp. Dan semenjak dalam situ
Apakah kaum muslimin terlibat? Ya enggak. Menjadi konsumen semua. Enggak ada produsen. Jadi ketika sepi ditarik ke keramaian juga kita enggak terlibat. Ketika ramai ditarik ke kesepian, kita juga enggak terlibat. Kita selalu menjadi ini apa? Konsumen. Nah, tugasmu loh. Ini kebetulan fasilitasi pengeran sekolah. Di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga-lembaga pengetahuan. Nah, gitu terus. Harus lapor. Mau apa? Bisa pengajian, rame undang, undang. Nah, itu Zoom. Tapi itu bayar. Konser K-pop. Biasanya salah pelanggan paling orangnya. Ini yang tuku tiket di konser online itu bisa 100 juta sekali konser. Artinya di dunia luring itu bisa 300 tahun itu baru itu cukup dengan satu kali konser. Kita malah mengeluh dengan sistem teknologi itu. Loh, kok tambah dunia ini sepi. Loh, tapi bagi yang bisa memanfaatkan kesepian, bayarannya lebih gede. Berapa keuntungan yang didapat? Ya? Sistem teknologi baru yang mampu mengelola keramaian menjadi kesepian. Dulu kesepian di I.O. menjadi keramaian. Bingar-bingar semua. Buka blak dan keramaian itu bayar kabeh. Pak itu begitu keramaian tarik ke kesepian, sepi bayar. Kita tidak pernah terlibat di situ. Dalam sistem finansial dunia kita juga tidak terlibat. Kita masih sibuk halal haram, halal haram. Kripto udah jalan kemana-mana, trading udah jalan kemana. Kita masih sibuk halal haram, bunga bank, tapi kita nggak bisa lepas. Setiap hari kita pakai uang produksi bank. Ini gitu. Lagi tugasmu kan? Tugas dulu yang dibayangkan oleh KMNU itu begitu tugasnya. Jadi kalian kalau ada orang-orang yang menarik kalian kepada gerakan-gerakan ormas, itu healing. Kira-kira KMNU itu orang yang ormas. Artinya bila perlu KMNU, di sini sak kampus wong telu ini konsentrasi mikir. 10 ini mikir kabeh. Dibangane mau 1000 ana sing iso mikir. Kita itu nata ini tertib organisasi apa aneh. KMNU cita-citanya dulu gak begitu. Sing tertib organisasi ben diurus karo PBN. Nah, sampean ini anak-anak muda, Nahdlatul Ulama yang kebetulan fasilitasi sekolah di ruang-ruang alih teknologi. Ini maunya apa? Cocok terus kemudian kabeh mikir nanti ketua Fatayat, dia yang mikir ketua Fatayat. Apa yang akan disiapkan jadi ketua Senat, ini mau suci semua. Tapi KMNU mikirnya bukan. Nah, itulah makanya selamat ber-KMNU. Dan alhamdulillah ini adalah ya. Lahir yang ke 7 tahun. Itu cara wong Jawa. Engko lek pitungan. Itu. Ya, selamat KMNU ulang tahun yang ke-7.
7. Susah payah dan hiruk pikuk KMNU dipersiapkan untuk mengambil alih teknologi, belajar tentang bagaimana pergerakan agama yang dikuatkan oleh basis-basis material, juga tidak lupa anak-anak KMNU. Dan kemudian disebut dengan dengan diakui sebagai fenomen, udah usah pikirin. Buktikan bahwa KMNU bisa baca, KMNU bisa berbuat, sehingga masa depan Nahdlatul Ulama antara agama dan faktor-faktor di luarnya bisa bersatu. Selamat hari lahir yang ke-7, semoga manfaat dan barokah. Iyo kuenya. Wis ditungani ngono. Iku dadi rame. Aduh sih. Kajari. Tahu. Tak kira marmer. Ya, simbol bahwa kita harus punya semangat ulang tahun ini. Semoga semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inda yuwafi ni'amah. Ya Rabbana lakal ومفتح علينا في العادي kawan terus makin naon kayak Allah. Abi Abdurrahman ini askar kemudian dua tipe di tiga. Penali uqimus salat waktu min samalat ya Allah taala. Lamidan alim khair ibadah. Lo kayak Allah. وبالحق يوم فوق السماء الذين يذكرون الله وإذا فعلوا فأنا ما خلقت Ijal ya Allah. Bila kalau kami wasilat baris kolhal waqashdan anatina la rabbil alamin. Fatihah. Sebulan enggak? Siapa sih nggak punya Presnasnya mana? Presnas. Mana? Presidennya mana? Ayo, ini. Sepul.